Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Syahwani, jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik Indonesia. Sebelum saya mulai, apa itu geopolitik? Saya akan menjelaskan mengapa geopolitik itu perlu di dalam suatu negara. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat, bangsa-bangsa, atau secara lebih tegasnya lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lainnya, atau bisa kita sebut bisa diakui oleh negara-negara lain. Selanjutnya, pengertian tentang geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik, yang mana maksud dari kata geopolitik ini adalah geografis politik yang disingkat menjadi geopolitik. Geo berarti bahasa, geo berarti planet atau bumi, sedangkan politik berarti politik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politisi suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi serta sumber daya alam wilayah tersebut. Selanjutnya, geopolitik itu adalah sebagai wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidupnya suatu negara meliputi darat, laut, udara. Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas di suatu sisi, sedangkan di sisi Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara. Maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Lanjut, wilayah sebagai ruang hidup. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua lautan, lautan India dan lautan Pasifik. Sehingga tepatlah kita bila dinamakan Indonesia ini sebagai Nusantara, Nusa di antara air. Keunikan lainnya yang ada di wilayah Nusantara kita ini adalah kita berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh geostationary stellate orbit atau bisa disebut GSO. Lanjut, wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh negara lain, akan tetapi melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional. Diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri. Yang pertama, yurisdiksi suatu negara, laut teritorial, perairan, dan pedalaman, dan landas kontinen. Bisa kita lihat peta gambar di atas adalah menunjukkan yang mana Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan berada di dua lautan, yaitu lautan India dan lautan Pasifik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Pengimplementasinya yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Yang keempat, wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kita lanjut dengan contoh konkret implementasi wawasan Nusantara. Contoh konkretnya yaitu ada di bidang politik, di bidang sosial budaya, di bidang ideologi, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan dan keamanan. Kesimpulannya bisa kita ambil, geopolitik ini sebagai mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional
dan merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.